semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sayangnya masih sering terjadi di sekitar kita, yaitu bullying. Mungkin kita sering dengar istilah ini, tapi sudahkah kita benar-benar paham seberapa besar dampaknya, terutama bagi anak-anak? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya bullying itu? Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang. Kekerasannya pun beragam bentuknya. Ada bullying fisik, seperti memukul atau mendorong. Ada bullying verbal, seperti mengejek, menghina, atau menyebarkan gosip. Dan yang tak kalah bahaya adalah bullying psikologis, seperti mengucilkan atau mengintimidasi seseorang. Ini bukan sekadar candaan biasa, karena ada niat untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Sekarang, bayangkan seorang anak yang setiap hari harus menghadapi situasi seperti ini. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya. Dampak pertama dan yang paling terlihat adalah pada sisi emosional dan mental. Anak yang menjadi korban bullying akan sangat rentan mengalami stres, rasa cemas yang berlebihan, bahkan depresi. Mereka hidup dalam ketakutan dan merasa tidak aman. Bahkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat mereka belajar dan bermain, seperti sekolah, rasa percaya diri mereka akan hancur. Mereka mulai berpikir, apa yang salah dengan diriku? Atau kenapa aku yang selalu jadi sasaran? Perasaan ini, jika dibiarkan akan membuat mereka merasa tidak berharga. Akibatnya, prestasi di sekolah bisa menurun drastis. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus belajar jika pikiran mereka selalu dibayangi oleh ketakutan akan bertemu dengan pelaku bullying? Mereka jadi malas ke sekolah, tidak bisa konsentrasi di kelas, dan nilai-nilai pun anjlok. Dampak sosialnya juga tidak kalah mengkhawatirkan. Anak korban bullying cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan. Mereka jadi penyendiri, sulit percaya pada orang lain, dan kehilangan kesempatan untuk belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal, masa kanak-kanak dan remaja adalah masa emas untuk membangun keterampilan sosial yang akan sangat berguna saat mereka dewasa nanti. Isolasi ini bisa membuat mereka merasa semakin kesepian dan terpuruk. Yang lebih parah, tekanan mental yang begitu berat ini bisa menimbulkan trauma jangka panjang. Luka akibat bullying tidak hanya dirasakan saat itu saja, tapi bisa terbawa hingga dewasa. Trauma ini bisa memengaruhi cara mereka membangun hubungan, cara mereka memandang diri sendiri, dan bahkan kesehatan fisik mereka di masa depan. Ya, stres kronis akibat bullying terbukti bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, masalah pencernaan, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Dalam kasus-kasus yang paling ekstrem, bullying bisa memicu konsekuensi yang sangat tragis. Karena itu, kita semua punya tanggung jawab untuk menghentikannya. Bullying bukanlah bagian normal dari proses tumbuh dewasa. Ini adalah masalah serius yang harus kita cegah dan tangani bersama-sama. Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap anak bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, aman, dan bahagia tanpa rasa takut. Mari kita jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ajarilah anak-anak kita untuk saling menghargai perbedaan dan berempati. Jika kamu melihat tindakan bullying, jangan diam saja. Jika kamu merasa menjadi korban, jangan takut untuk bicara. Ceritakan pada orang tua, guru, atau orang dewasa yang kamu percaya. Kamu tidak sendirian, dan ada banyak orang yang peduli dan siap membantumu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka mata kita semua tentang bahaya bullying. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya isu ini. Dan pastinya, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.